biodata singkat ibu gitu Bu, dari misalkan tanggal berapa lahirnya. Siap. Nama Ibu, lengkap Ibu Novia Leni. Ya, Novia Leni. Ibu lahir tanggal 8 November tahun 1963 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, kemudian Ibu mulai diangkat menjadi pegawai negeri mulai tahun 1985. Jadi mulai tahun 1985 Ibu sudah mengajar. Dan mengajar adalah salah satu cita-cita Ibu dari dahulu kala. Ya. Terus Ibu diangkat menjadi kepala sekolah tahun 2014 sampai sekarang. Oke, Bu. Selanjutnya kira-kira dari yang Ibu ketahui ini Bu, kekurangan sama kelebihan Ibu apa Bu menurut Ibu sendiri? Ya. Kekurangan Ibu adalah suka baper. Baper. Maksudnya, iya, gampang, sensitif sekali, sedikit kadang-kadang yang tidak perlu menjadi perlu, padahal itu tidak perlu. Nah, tapi Ibu tahu itu titik lemah Ibu. Makanya Ibu berusaha untuk selalu berpikir positif bagaimana untuk dapat mengatasi kekurangan Ibu tersebut. Nah, kalau kelebihan Ibu adalah orang yang selalu ingin berusaha maju dan ingin selalu jadi yang terbaik, berusaha untuk menjadi yang terbaik. Itu kelebihan Ibu. Dan Ibu orangnya pantang menyerah dan Ibu tidak malu bertanya, tidak malu untuk belajar. Dari siapapun. Siap, Bu. Terus yang ketiga, saya mau bertanya Bu, kan Ibu sudah sampai karirnya sudah sampai sini ya, sudah mencapai cita-cita Ibu khususnya mengajar, bahkan sudah sampai sekolah. Kira-kira Ibu mau ceritain nggak Bu, perjalanan Ibu dari dulu mulai belajar di SD, SMP, SMA, kuliah sampai ke titik ini gitu Bu, sampai saya bisa ini. Ya, mulai dari SD nih. Iya. Ibu sebenarnya Ibu dulu terlahir dari keluarga yang sederhana. Ayah Ibu adalah seorang pegawai negeri sipil di ABRI. Kemudian Ibu tercipta di lingkungan asrama karena ayah Ibu adalah pegawai sipil di ABRI. Jadi Ibu terbiasa hidup di asrama yang kehidupan itu penuh dengan disiplin. Ayah Ibu orangnya adalah disiplin tetapi luwes, tidak marah tetapi tegas. Jadi tapi ibu-ibu adalah orang yang tegas dan selalu marah. Nah, kemudian Ibu dididik di Sekolah Dasar SMA SD Negeri 27 Bukit Tinggi. SD itu adalah tempatnya di asrama. Ibu bergaul di kalangan anak-anak ABRI yang semuanya kita itu kadang-kadang terbilang anak-anak yang nakal karena kami kadang-kadang merasa dari anak orang tuanya yang orang ABRI begitu, kadang-kadang kan macam-macam. Nah, Ibu di SD Negeri 27 tersebut, dari kecil itu Ibu adalah orang yang hobi ingin tampil. Nah, misalnya mengibar bendera, Ibu lakukan. Disuruh menari, Ibu akan menari. Disuruh memimpin lagu, Ibu akan memimpin lagu. Dan Ibu orangnya tidak malu. Ibu sangat bahagia kalau disuruh guru. Nah, itu Ibu. Dan Ibu sangat mengidolakan guru-guru Ibu yang baik hati. Dan Ibu juga mengidolakan guru-guru Ibu yang bawel. Nah, dari dua karakter itu, Ibu jadikan sahabat Ibu yang akan menjadikan karakter Ibu baik. Nah, Ibu kalau gurunya galak, Ibu bilang, gue nggak mau seperti Ibu itu, galak. Tapi Ibu ingin seperti guru Ibu, ya. Kalau Noval punya tokoh idola, Ibu juga punya tokoh idola. Di SD, guru idola Ibu adalah namanya Ibu Rosmiati. Ibu itu lembut, Ibu itu tidak pernah marah, Ibu itu penyayang. Nah, itulah salah satu mungkin orang yang membentuk karakter Ibu, jarang marah. Tapi Ibu pemarah kalau ada salah. Nah, itu di SD itu Ibu adalah yang hobi berorganisasi, hobi memimpin teman-teman. Nah, selanjutnya Ibu masuk ke SMP. SMP Ibu di SMP Negeri 4. Badan Ibu gemuk, ya, terus sering misalnya dilakukan macam-macam peristiwa, misalnya dibully, apa istilahnya yang fisik-fisik begitulah. Nah, body tapi shaming, Ibunya orangnya pede, kelebihan Ibu adalah pede. Iya, body shaming itu.
Nah, ibu ke sekolah, dari rumah ibu ke sekolah itu jaraknya kira-kira ada 5 kilo, tidak ada kendaraan umum, ibu selalu jalan kaki dan terbiasa jalan kaki. Jalan kaki ibu adalah rel kereta api. Rel kereta api itu ibu lengkap-lengkap itu, sehingga ibu cepat sampai ke sekolah ibu. Nah, sekolah ibu itu di Panorama. Panorama itu adalah Ngarai Siano. Kalau kamu pernah ke Sumatera Barat, di dekat Ngarai Siano itu ada namanya SMP, ya situlah SMP ibu, SMP Negeri 4. Nah, tidak mudah menghadapi ketika ibu sudah mulai beranjak remaja, banyak hal-hal kadang-kadang yang bertentangan. Karena ibu jadi guru, entah kenapa banyak pembelajaran dari guru yang ibu dapat. Ada salah seorang ketika ibu melanggar salah satu, ini pembelajaran lagi buat hidup ibu. Ketika ibu menyimpang dari salah satu tata tertib sekolah, di SMP ini pengalaman ibu langsung diberi sanksi. Sementara teman-teman ibu yang sering melanggar tidak pernah diberi sanksi. Nah, tapi setelah beranjak ibu dewasa, rupanya ada hikmahnya. Selanjutnya ibu tidak akan lagi melakukan kesalahan. Karena kesalahan sekecil apapun, ibu pasti ada dampaknya bagi diri ibu. Nah, untuk selanjutnya ibu akan hati-hati lagi. Nah, setelah ibu di SMP pengalaman yang banyak sekali, terutama ketika kita remaja, masa pubertas kita dan sebagainya. Nah, ibu punya sahabat terdekat sama dengan Noval waktu sekarang, punya sahabat terdekat, punya sahabat baik, punya sahabat yang tidak baik. Seperti pernah ibu ajarkan pada kalian semua, lawan adalah orang yang membuat kita lari lebih kencang. Nah, ibu menganggap teman ibu, lawan ibu seperti itu. Kalau teman kadang-kadang munah, bilang kita baik, padahal kita tidak baik. Tapi kalau musuh kita, apapun kondisi kita, iya, pasti kita akan dikemukakan oleh mereka apapun. Kalau musuh lebih jujur gitu ya, Bu? Iya, kalau musuh itu adalah orang yang sejujur-jujurnya pada diri kita. Oke, setelah ibu beranjak SMP dengan masa pubertas, dengan masa adaptasi dengan lingkungan, dengan keadaan orang tua, terkadang ibu berontak, kok kita sederhana, orang lain punya kendaraan, kita masih jalan kaki. Kemudian ibu ingin, kalau Noval mau tahu, ibu ingin beli satu celana jeans saja, susah. Akhirnya ibu pernah mencoba, kalau Noval, pernah kali ibu ceritakan waktu SMA, ibu sampai memetik cabai dari tangkainya. Yeah. Pernah nggak ibu ceritakan? Iya, nah itu tangan ibu sampai panas. Iya, sampai tangan ibu panas-panas, ibu kerjakan karena hanya ingin membeli satu celana yang sederhana. Tapi bagi orang lain itu mudah, bagi ibu itu sukar. Itu ibu lakukan. Itu pengalaman ibu waktu SMP karena ingin tampil seperti teman-teman. Tapi setelah ibu rasakan, nggak ada artinya juga kok. Ya sudah, setelah ibu setelah memiliki itu juga biasa-biasa saja, tidak menjadi istimewa. Atau kita, nah setelah itu ibu mulai menyadari pada diri ibu tidak pernah menyesali keadaan lagi, ibu sudah bilang, ya itulah keadaan kita harus terima kondisi apapun. Akhirnya ibu melanjutkan sekolah, ibu tidak mau ke SMA. Karena kalau ibu ke SMA, ibu harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Sementara ibu bisa mengukur kemampuan keluarga ibu menurut pikiran ibu. Nggak mungkinlah ibu kuliah dengan ayah yang gajinya cuma pegawai negeri sipil. Nggak mungkin ibu kuliah rasa hati ibu. Nah, tapi akhirnya ibu masuk ke SPG, ibu punya adik 2 perempuan. Ibu masuk ke sekolah pendidikan guru yang saat itu ketika ibu sudah tamat, ibu bisa menjadi guru SD langsung pada saat itu. Nah, ibu bergaul dengan teman-teman di luar daerah. Karena pada masa itu, ketika orang masuk SPG itu cenderung orang-orang dari daerah. Kenapa? Anak-anak kota akan merasa masuk SPG itu adalah sekolah yang ya begitulah. Nah, jadi guru itu begitulah, begitu kan? Akhirnya ibu cuekin deh, peduli amat. Yang penting ibu adalah saya adalah saya, peduli amat orang mau ngomong apa. Nah, ketika ibu sudah masuk ke SPG, ibu lakukan tes dan sebagainya. Untuk masuk SPG itu dulu susah. Harus tes psikotes, harus diuji penampilan kita, tutur kata kita, cara kita berpakaian, dan sebagainya waktu itu ibu masuk ke SPG. Nah, ibu masuk ke SPG, nah, alhamdulillah ibu masuk SPG itu ibu tidak berbayar karena ibu dapat dulu namanya beasiswa dulu banyak kan. Salah satunya adalah Super Semar dan satunya lagi adalah tunjangan ikatan dinas. Nah, ibu dapat beasiswa tersebut. Dengan kenapa ibu ambil beasiswa tersebut? Dengan harapan ibu langsung mengajar dan biaya sekolah kita dibiayai itu karena ada tunjangan ikatan dinas namanya. Nah, ibu masuk jurusan SPG. Kalau Noval mau tahu,
orang lain sibuk mau masuk mau masuk jurusan IPA, ibu nggak mau masuk IPA. Nah, itu karakter ibu yang agak berbeda juga. Akhirnya ibu pilih jurusan keterampilan, seni dan keterampilan. Ibu tidak masuk jurusan IPS, ibu tidak masuk jurusan IPA, tapi ibu masuk jurusan seni dan keterampilan. Kenapa ibu pikir seni keterampilan? Itu dasarnya adalah ayah ibu paling suka melihat ibu jika bernyanyi dan menari. Dan ada main drum band. Ya, ibu ikut drum band di SPG itu. Nah, terus ibu juga suka berkebun. Di SPG itu ibu belajar bagaimana menanam ikan, bagaimana menanam tanaman. Ibu minat sekali jurusan itu. Jadi ibu pandai mengatam kayu, ibu pandai mencangkul. Ibu senang gitu. Nah, ibu tidak peduli walaupun ibu ditegur oleh guru ibu. Lah, kamu itu cocoknya jurusan IPA. Ya peduli amat. Ibu adalah seperti tadi, ibu keras hati. Ibu tetap masuk pada jurusan seni budaya tersebut, keterampilan. Jadi ada 3 jurusan di situ, IPA, IPS, keterampilan, dan seni. Nah, setelah 3 tahun ibu masuk di SPG, selesai sudah SPG ibu. Nah, katanya kan tunjangan ke dinas tidak boleh melanjutkan. Tapi entah kenapa nih, hati ibu juga, ya kalau misalnya hanya sebagai guru SD, bagaimana saya membiayai 2 adik saya? Akhirnya mimpi lagi ibu nih, lanjutin aja deh, ikutlah tes SNPTN atau apa sih namanya, Pak? Iya Bu, SBMPTN. Ya, nah ibu masuk itu, akhirnya ibu lulus di IKIP Padang, ibu lanjut lagi jurusan seni nih. Kenapa? Seperti tadi, tujuan ibu hanya membahagiakan ayah ibu dan ayah ibu terutama. Karena mama ibu enggak suka yang jurusan seni itu, tapi ayah ibu suka. Jadi ibu ikutin aja tuh apa kata ayah ibu. Nah, ibu masuk jurusan Sendera Tasik namanya, seni budaya, tari dan musik. Nah, ibu masuk jurusan itu, lulus deh di situ. Nah, setelah lulus di situ, sadar lagi akan posisi diri, ibu tidak mau membebani orang tua ibu untuk biaya, ibu honor deh tuh di sekolah-sekolah swasta yang ada di sekitar dekat rumah ibu. Ibu mengajar SD, ibu mengajar SMP, dan setelah tahun kedua ibu kuliah, ibu baru bisa berani honor di SMA. Jadi ibu jadi guru honorer di beberapa sekolah di Padang. Yang itu kebetulan sekolahnya dekat dengan rumah ibu. Dan ibu sesuaikan jadwalnya dengan jadwal perkuliahan. Alhamdulillah ada kemudahan, ibu bisa. Jadi ibu sambil kuliah sambil ngajar. Dan dapat beasiswa. Nah, beasiswa yang ibu dapat waktu di kuliah Super Semar namanya. Nah, kalau ibu cerita lagi Super Semar, Val, ada lagi. Ibu nggak mau ngambil di tahun ke-2 ketika ibu sudah bisa honor di SMA. Ibu berikan kepada sahabat ibu yang lebih membutuhkan dari ibu. Nah, itulah kira-kira cerita-cerita hidup ibu dari dari SD sampai ibu kuliah, dan ibu karakternya adalah berani dimusuhi. Misalnya kuliah, kan misalnya kita nggak mau beri contekan, dimusuhi oleh teman, kita tidak mau ikut ini, ya udah, ibu ya udah, nggak mau teman sama gue ya udah, gitu aja ibu. Tapi ibu yakin nanti satu saat teman-teman akan membutuhkan ibu percaya diri karena teman-teman kadang untuk membuat tugas sering nyontek. Nah, kalau dia tidak ada ibu, dia pasti susah. Kata hati ibu, bukan sombong, tapi memang itu kebiasaan teman-teman ibu pada waktu itu. Nah, itu ceritanya Val, sampailah ibu nanti selesai kuliah. Pada zaman ibu itu, selesai kuliah langsung ditempatkan. Jadi ibu tidak tes-tes lagi. Nah, ibu langsung ditempatkan di kampung ibu, mengajar pertama sekalinya adalah di SMA Negeri Tilatang Kamang. Nah, di Sumatera Barat itu, waktu itu hanya satu-satunya sekolah SMA yang baru dibangun. Belum ada lulusan. Belum ada lulusan di sekolah itu. Nah, setelah ibu tahun kedua, ibu baru ada tahun ketiga deh. Jadi berarti ibu masuk, sudah bukan 1. Berarti ibu tahun kedua sudah ada lulusan 1. Nah, jadi itulah ibu mengajar di SMA Negeri Tilatang Kamang itu. Nah, ibu mengajar di situ tapi ibu tidak terlalu lama di situ, cuman 4 tahun. Kemudian karena suami ibu bertugas di Jakarta, akhirnya ibu pindah ke Jakarta. Nah, tugas pertama ibu di SMA Negeri 25 Jakarta. Nah, kemudian sampai ke kepala sekolah nih ceritanya, Pak. Iya, Bu, sampai karir ini. Oke, siap. Nah, setelah ibu dari SMA Negeri 25 Jakarta, dasar ibu ini orangnya adalah orang yang tidak mau diam, dan ingat,
di mana kita baru masuk, jika kita membawa sebuah pembaharuan, kita sering dianggap bukan orang yang baik, tapi orang yang membuat kita menggelisahkan orang lain. Nah, Ibu tamat dari SPG, ketika Ibu di SPG itu, kalau mengajar itu harus membuat perangkat pembelajaran yang rapi, absen siswa yang rapi, tambah lagi Ibu kuliah kan? Nah, di perkuliahan gitu, kalau untuk jadi guru baik di Sumatera Barat itu seperti itu, dan Ibu mengajar seperti itu di kampung. Nah, ketika Ibu masuk ke SMA di Jakarta ini, Ibu terkaget-kaget, Val. Kenapa Ibu kaget? Guru di situ boleh pakai rok pendek, rambut direap. Ya, rambutnya di atas kan biasa guru-guru di Jakarta seperti itu. Nah, kalau Ibu, rambut Ibu konde, pakai bajunya yang panjang di bawah lutut. Terus kalau masuk kelas selalu bikin perangkat pembelajaran, selalu bikin perencanaan yang baik dalam pembelajaran. Terus dekat sama anak-anak, itu kebiasaan Ibu. Ibu dekat sama anak-anak. Nah, Ibu memahami anak-anak. Dan Ibu merasa ketika Ibu menjadi guru seni di Jakarta itu rupanya banyak anak-anak yang ingin dekat sama Ibu. Karena mereka banyak kali yang hobi seni. Dan Ibu lebur sama mereka. Nah, ketika Ibu mengajar di SMA 25 itu hanya 6 bulan Ibu mengajar, langsung diangkat jadi wali kelas karena ada salah seorang guru yang itu melahirkan. Nah, Ibu jadi wali kelas dengan segala senang hati, Ibu merasa ada anak yang terdekat bagi Ibu. Nah, ketika ada anak yang paling dekat sama Ibu tuh Ibu senang hati, mereka pada jatuh cinta. Dalam arti kata mereka, karena Ibu sayangnya mereka juga sayang sama Ibu. Nah, ketika itu ada lagi, dulu itu ada guru pemilihan guru teladan, 3 kali jadi guru kesayangan murid. Akhirnya, setelah 3 kali jadi guru kesayangan murid, diadakan program itu. Kenapa? Karena kenapa bola terus yang dapat? Nah, itu berarti membeda-bedakan guru. Jadi, program baik belum tentu dianggap baik bagi orang-orang tertentu. Tapi bagi Ibu tidak masalah, toh bukan Ibu yang melaksanakannya itu. Nah, ketika Ibu sudah menjadi wali kelas, tidak lama sesudah itu tahun kedua, tahun ketiga, Ibu melihat ketidaknyamanan Ibu di ruang guru. Karena Ibu dianggap adalah sesuatu yang membuat mereka harus riweh. Kenapa harus riweh? Karena kepala sekolah Ibu waktu itu namanya Pak Kuncoro. Ibu selalu awal semester membawa perangkat pembelajaran Ibu minta tanda tangan beliau. Rupanya di sekolah itu tidak ada itu seperti itu tradisinya. Nah, dibilang oleh kepala sekolah, tiru Ibu yang dari daerah tersebut. Dia mengajar selalu. Nah, itu kan jadi dilema bagi orang-orang tertentu. Orang yang biasa santai ketika Ibu masuk, dia harus merubah mindset kerjanya. Harus menyesuaikan dengan Ibu yang orang dari kampung. Kan begitu. Nah, tapi bagi Ibu tidak peduli Ibu. Ibu ada seperti tadi Ibu katakan, Ibu akan menjalankan tugas Ibu sesuai dengan amanah dan sesuai dengan prosedur yang ada. Sudah sesuai dengan prosedur aja, belum tentu berhasil dengan baik. Apalagi kalau kita kacau balau dalam pembelajaran dan pengajaran. Nah, setelah itu, berdasarkan itu, Ibu melihat Ibu tidak nyaman di ruangan tersebut dengan kondisi lingkungan, Ibu cari akal. Ibu lihat perpustakaan sekolah itu kacau balau. Nah, Ibu punya ilmu perpustakaan di kampung halaman Ibu. Ibu mengelola perpustakaan. Akhirnya, Ibu kembangkan lagi kemampuan Ibu mengelola perpustakaan di kampung Ibu tadi. Ibu bilang ke kepala sekolah, Bapak, saya ingin menjadi kepala perpustakaan atau pengelola perpustakaan. Izinkan saya untuk mengelola perpustakaan ini supaya lebih baik lagi. Akhirnya Ibu mengelola perpustakaan. Alhamdulillah, baik. Kan kemarin kita di SMA 112 juara perpustakaan kan, Pak? Iya, Bu. Ya, Juara terus. sampai tingkat nasional, walaupun peringkat 2, tapi alhamdulillah. Nah, itu pengalaman itu Ibu terapkan, Ibu mengajar, Ibu kelola perpustakaan di SMA Negeri 25 Jakarta. Tidak lama sesudah itu melihat kinerja Ibu, melihat semangat Ibu dan sebagainya, ketika ada pemilihan wakil kepala sekolah, Ibu langsung dipilih jadi wakil kepala sekolah mulai tahun 93. Itu berganti-ganti, pernah kesiswaan, yang paling lama adalah di bidang kurikulum. Nah, di bidang kurikulum Ibu paling lama menjabat di wakil kepala sekolah di SMA Negeri 25 Jakarta. Nah, kemudian Ibu ikut tuh tes ke seleksi kepala sekolah. Ikut tes, katanya nggak mungkin Ibu jadi kepala sekolah gini macam-macam. Ibu ikut saja, peduli amat. Walaupun di dalam Ibu tes kepala sekolah itu banyak dilemanya. Yang pertama Ibu ikut tes secara umum, yaitu dilaksanakan oleh LPMP,
yang kerjasama dengan Dewan Pendidikan di Solo, Ibu lupa lembaga pendidikannya. Nah, itu sampailah Ibu memiliki nomor unik kepala sekolah. Ibu lulus tuh seleksi, ya. Rupanya dengan kebijakan waktu itu gubernurnya Pak Jokowi, ada yang namanya lelang kepala sekolah, lelang jabatan semuanya. Nah, Ibu ketika lelang itu berarti yang perjuangan Ibu yang kemarin, yang Ibu sudah waiting list untuk jadi kepala sekolah, dinolkan kembali. Ibu harus tes dari awal kembali. Nah, Ibu selalu mengatakan, siapa takut? Ibu uji lagi. Tapi disitulah berkahnya. Kalaulah Ibu ikut masih jalur yang pertama, Ibu waiting list Ibu adalah di peringkat ke-80. Masih lama Ibu akan jadi kepala sekolah. Alhamdulillah, dengan waktu program lelang tersebut yang murni melihat hasil tes, nah Ibu waktu itu peringkat ke-7 dari sekian orang seleksi calon kepala sekolah. Nah, akhirnya Ibu bisa melawan itu, Ibu bisa mengikuti seleksi itu untuk mewujudkan mimpi ayah Ibu. Ayah Ibu waktu itu yang Ibu kali ingat ayah Ibu pengen nangis. Ayah Ibu sangat suka melihat pemimpin perempuan menjadi kepala sekolah karena kakek Ibu dulu punya madrasah di kampung. Jadi ayah Ibu mungkin punya ambisi karena anaknya perempuan semua, dia pingin anaknya juga menjadi pemimpin walaupun tidak pemilik semua madrasah. Tapi di tahun Ibu diangkat, ayah Ibu sudah tidak ada. Tapi beliau tahu Ibu lulus. Nah, Ibu menjalankan tugas dengan hati, dengan ikhlas, karena Ibu ingin apa yang Ibu lakukan jadi amal baik buat ayah Ibu yang sudah tidak ada. Jadi Ibu lakukan semua tugas lillahi ta'ala dengan berharap semoga semua ini menjadi ibadah yang pahalanya dipetik untuk Allah, untuk ayah Ibu. Nah, itu Far. Jadi perjuangan yang tidak mudah untuk menjadi kepala sekolah di DKI Jakarta, di mana seorang perantau yang jauh dari seberang lautan harus menaklukkan Jakarta yang luar biasa. Dan dengan saingan orang-orang Jakarta yang luar biasa. Tapi alhamdulillah, jika kita lillahi ta'ala dan Allah berkehendak, maka itu akan terjadi. Kenapa Ibu sangat ingin jadi kepala sekolah? Yap. Kenapa nih, Pan? Kepencet biasanya, Bu, yang ikon kameranya. Jadi, dah. Ya. Sudah. Jadi, Jadi Ibu ingin jadi kepala sekolah itu adalah ketika Ibu ingin mewujudkan mimpi-mimpi, niat-niat baik Ibu. Karena Ibu pernah dulu ketika jadi guru, Ibu ingin mengajak siswa tadarusan pagi. Nanti ada salah seorang kepala sekolah bilang, ini bukan sekolah madrasah, Bu, bukan sekolah keagamaan. Nah, kalau Ibu kepala sekolah kan Ibu bisa melakukan itu gitu. Nah, jadi ketika kita memimpin, kita bisa mewujudkan nilai-nilai baik, tentu bersama dan disupport, tentu harus ada latar belakangnya. Jadi ketika Ibu jadi kepala sekolah sebenarnya adalah Ibu ingin mewujudkan angan-angan Ibu, mimpi Ibu untuk sebuah sekolah yang baik. Nah, itu alhamdulillah itu bisa terwujud walaupun tidak mudah karena pemimpin itu sangat dipengaruhi juga oleh lingkungan dan bagaimana kesiapan mental Ibu sebagai pemimpin di lembaga tersebut. Begitulah, Pan. Akhirnya Ibu di tahun 2014, Ibu diangkat di sekolah yang besar, SMA Negeri 13 Jakarta, yang tepatnya di Jakarta Utara, yang merupakan sekolah RSBI yang adanya di Tanjung Priok. Rumah Ibu jauh di Tangerang. Nah, Ibu lewati itu semua. Nah, di saat itu, setelah Ibu sampai di SMA Negeri 13, sepanjang jalan Ibu melintasi SMA Negeri 112, ada doa Ibu sepanjang jalan, ya Allah, tolong dong tempatin saya di SMA Negeri 112 ini, sangat mudah bagi saya untuk menempuhnya. Alhamdulillah diijabah oleh Allah. Beneran, Bu? Beneran? Iya. Jadi akhirnya paling lama Ibu menjabat di SMA Negeri 112. 4 tahun sudah Ibu di SMA Negeri 112, dan alhamdulillah, ya kan semua tidak ada yang abadi. Akhirnya karena pimpinan menugaskan Ibu pindah lagi ke 33 di Cengkareng, suatu sekolah yang unik juga. Nah, sampai saat ini. Nah, itu sejarah Ibu tuh, Pak. Penuh lika-liku yang harus Ibu jalani. Tapi Ibu,
Saya mau nanya satu tips ya sama Ibu. Saya dari semua cerita Ibu kagum bahwa ibu-ibu tuh selalu mulus dalam jalannya gitu. Apa yang buat Ibu dalam karir tuh selalu menanjak tapi mulus gitu, Bu? Kira-kira apa gitu tips dari Ibu? Pak, sebenarnya kan tak mulus, Pak. Banyak tantangan, Pak. Kuncinya adalah selalu semangat, yakin pada kemampuan diri sendiri, sertakan doa dan selalu bersyukur. Hadapi semua tidak dengan ambisi, tetapi selalu berupaya untuk menjadi yang terbaik. Jangan pernah merasa terbaik. Selalu aja berbuat baik. Selalu saja berbuat baik. Insya Allah itu akan ada kebaikan di balik itu. Dan selalu berpikiran positif. Biarkan semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Dan insya Allah kita akan menghadapi semua dengan lillah. Jadi kita tidak akan merasa berat. Jadi ibu merasa tantangan-tantangan itu menjadi mulus ya karena ibu menghadapinya dengan enteng saja. Tidak ibu jadikan beban apa-apa. Semuanya ibu nikmati saja. Nah, dan kuncinya adalah kerja keras. Jadi orang melihat ibu adalah melihat kinerja ibu. Nah, kenapa orang mengangkat ibu jadi wakil padahal ibu guru muda di sekolah itu? Karena ibu akan bekerja tanpa orang minta, ibu yang menyodorkan diri. Jika ada kekurangan, sini Pak saya bantu, ibu susah, sini saya bantu. Perpustakaan ibu bantu. Kamar mandi misalnya kotor, sini saya bersihkan. Jadi ibu adalah tipenya ringan tangan, selalu mau belajar, dan selalu ingin membantu orang lain untuk menjadi lebih baik. Nah, itu saja kuncinya. Pak. Dan harus ini Pak, harus ini Pak, belajar terus. Nah, jadi ya kita harus belajar terus sehingga kita belajar dan hati, kuncinya itu. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Siap. Di dunia ini yang Ibu cintai itu apa sih Bu? Kayak Ibu tuh mencintai saat sedang berbuat apa gitu? Yang Ibu cintai saat Ibu berbuat apa? Ketika Ibu bisa berbagi dengan orang lain, itu merupakan satu hal yang membuat apa ya? Yang Ibu cintai itu adalah ketika Ibu bisa memberi orang lain, Ibu cinta pada diri Ibu. Lah, berarti kamu hebat ketika kamu ikhlas mau berbagi kepada orang lain. Nah, kalau yang Ibu cintai bukan jabatan Ibu, bukan apa-apa, yang Ibu cintai adalah apa yang ada pada diri Ibu, itu Ibu cintai semuanya. Supaya Ibu, kalau kita sudah mencintai diri kita sendiri, insya Allah kita akan melakukan kebaikan buat diri kita sendiri. Ketika kita sudah melakukan kebaikan buat diri kita, pasti kita bisa mengeluarkan kebaikan dari diri kita kepada orang lain. Ya. Terus selanjutnya Bu, menurut Ibu nih keahliannya di bidang apa gitu? Keahlian Ibu. Keahlian Ibu. Ya, kalau keahlian Ibu adalah apa ya? Ibu kayaknya enggak pernah merasa ahli apa-apa sih. Berbicara tidak, Ibu biasa-biasa saja. Mungkin keahlian Ibu adalah mencintai anak-anak didik Ibu. Atau keahlian Ibu lainnya adalah apa ya? Menulis, belum ada buku yang Ibu terbitkan, Pak. Jadi apa keahlian Ibu? Apa ya, Pan? Ini kali Ibu apa? Ibu kayaknya menginspirasi banget gitu, Bu. Jadi bisa memotivator dah, bisa jadi motivator kalinya. Tapi bukan lewat kata-kata, lewat tindakan gitu, secara nggak langsung tapi. Amin, amin, insya Allah. Ya. Terus selanjutnya Bu, menurut Ibu, menurut Ibu pribadi nih ya, apa sih yang dunia butuhkan menurut Ibu? Yang dunia butuhkan saat ini, dunia menurut ya. Ibu? Dunia ya, bukan Indonesia. Iya, bukan. Dunia. Iya. Iya. Dunia sekarang sedang membutuhkan adalah pemimpin yang bisa mempengaruhi orang lain ke arah yang jauh lebih baik. Pemimpin yang memimpin dengan hati, itu yang dunia butuhkan. Jadi pemimpin yang peduli pada lingkungan, peduli pada manusia, peduli pada kedamaian dunia, peduli semuanya. Pokoknya pemimpin yang mempedulikan orang lain. Ya, rindu tokoh seperti zaman-zaman Rasulullah. Selanjutnya Bu, apa hal yang Ibu cintai dan Ibu suka melakukannya? Apa yang Ibu cintai dan Ibu suka melakukannya? Ibu suka, iya. Yang Ibu cintai, Ibu suka melakukannya. Ya mengajar. Mendidik. Nah, mendidik. Terus kalau apa hal yang membuat Ibu tuh bisa gimana kata-katanya? Gimana? Gimana apa ya?
kan ibu punya hal yang ibu cintai nih tadi. Tadi kan ibu cinta buat berbagi ke orang lain ya. Nah, itu gimana cara ibu buat membagikan sesuatu ke orang lain dengan orang-orang sekitar ibu? Oh, gitu cara ibu membagikannya. Ya, ibu cara membagikannya, kalaulah membagikan itu bukan hanya dalam bentuk uang. Kalau bentuk uang jelas ya, Val. Ketika ibu ada rezeki, pasti deh biar, ya kan? Kalau ada rezeki. Nah, tetapi satu saat tidak selalu berbagi dengan rezeki. Ibu dengan senyum, dengan sapa, dengan cara ibu memuji sahabat ibu, dengan cara ibu menegur orang-orang yang di bawah ibu, dengan menegur orang-orang yang ada di sekitar ibu, ibu rasanya sudah dapat berbagi kebaikan dengan orang lain. Dan ibu kalau orang itu salah, ibu mengingatkan dengan baik. Ketika dia berbuat baik, ibu puji. Nah, itu rasanya ibu sudah dapat membagikan sebuah kebaikan atau sudah bisa berbagi dengan teman-teman ibu. Ibu punya ilmu, ibu bagikan. Ketika orang tidak bisa begini, ibu bantu. Nah, pempeng seperti itu. Kalau dari uang sudah jelas, tapi lebih banyak ibu berbagi sapa, dengan senyum, dengan bagaimana kita memperhatikan orang, orang sakit kita doakan, orang yang sedang lelah kita hibur dengan pujian atau dengan apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu biasanya ibu lakukan seperti itu. Jadi tidak dalam bentuk berbagi itu bukan hanya dalam bentuk uang saja, tapi banyak lain yang harus bisa dilakukan. Selanjutnya nih Bu, kalau ibu punya suatu kesempatan atau peluang dan ibu bisa mendapat uang dari situ, ibu mau melakukan apa? Mau bikin apa gitu Bu? Kapan? Kalau ibu kan ibu kan ibu kayak ibu punya hal yang ibu cintai nih, kayak berbagi gitu. Nah, kalau di situ ada kesempatan ibu buat mendapatkan uang dengan cara berbagi itu, ibu mau jadi apa? Ibu jadi pingin bikin sekolah. Sekolah. Yang gratis. Oh, sekolah yang gratis ya Bu ya? Ya. Okay. Yang bisa menampung anak-anak yang tidak bisa sekolah. Ibu bisa di sekolah ibu itu bisa dididik dengan kasih sayang, dengan macam-macam lah. Pokoknya di sekolah itu pusat inspirasi anak-anak. Oke Bu, mungkin yang terakhir dari tugas saya nih, kira-kira tujuan ibu hidup yang buat ibu selalu semangat saat bangun pagi apa Bu? Kira-kira selalu. Tujuan hidup ibu adalah pagi-pagi itu adalah ingin bertemu dengan siswa-siswi ibu, ingin berbagi ilmu dengan siswa-siswi ibu, dan berbagi ilmu dengan teman-teman ibu sejawat di sekolah. Jadi ibu ketika pagi-pagi itu sudah terbayang ke sekolah ibu mau ngapain gitu. Jadi ibu kalau pagi-pagi itu paling senangnya yaitu tujuan hidup ibu, selain ibu bersyukur pagi-pagi itu, ya Allah masih hidup saya. Nah, berarti ibu harus menjalankan, nanti ketemu ini, apalagi ya di angan ibu. Nah, bahagia banget ingin ketemu di tempat tugas ibu, di sekolah. Terus apakah ibu pikir ibu sudah mencapai apa yang ibu mau gitu di dunia ini? Apa masih ada yang lebih lagi yang ibu pengen capai? Masih banyak yang ingin ibu capai, Val. Ibu belum naik haji, ibu belum banyak impian ibu masih. Jadi belum terus masih harus belajar bagaimana menjadi pemimpin yang baik sehingga kita bisa menanamkan kebaikan dan pengaruh-pengaruh yang baik kepada orang lain. Gitu. Oke, Bu. Oke, Pak. Kalau misalkan nih, Bu, ini pertanyaan di luar ini ya. Ini sekedar buat inspirasi saya aja. Ya. Gimana sih, Bu? Jadi pemimpin tapi pemimpin yang turut dicintai gitu. Kebanyakan pemimpin kan sekedar kadang berjalan sendiri gara-gara seolah dia tuh yang tahu, terus anggotanya malah ngejauhin dia, padahal niatnya baik kan kita sebagai pemimpin, tapi ibu tuh niatnya baik, tapi anggota ibu selalu support ibu, bahkan mencintai ibu. Itu cara gimana sih Bu biar begitu? Yang penting itu adalah apa ya, Pak? Semua yang akan kita lakukan, niatkan bukan untuk kepentingan diri, niatkan untuk kepentingan kita bersama. Terus mulai semua kebaikan itu seperti Ibu katakan tadi, mulai semua kebaikan itu dari diri kita sendiri dan cintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita sakit dicubit, jangan pernah mencubit orang lain. Jika kita tidak suka orang lain memperlakukan kita kepada diri kita, jangan kita lakukan hal tersebut kepada orang lain. Jadi ibu sering merasa begitu loh, Pak. Jadi ibu ke teman-teman ibu tuh, misalnya ibu mau ngasih tugas nih, ya Allah, kalau saya kasih tugas sebanyak ini,
guru saya anaknya banyak, kecil-kecil, berarti tidak ada waktunya. Nah, ibu carilah mana yang pas. Jadi ibu selalu dengan teman-teman ibu adalah memberi tugas sesuai dengan kemampuan, kesempatan, dan kebisaan teman-teman ibu. Jadi mungkin selama ini teman-teman ibu tidak terlalu banyak ibu bebani, dan ibu adalah tipenya yang ibu tidak suka menyuruh. Ibu selalu memulai kerja dulu dari diri ibu sendiri. Kalau ibu bisa melakukan semua pekerjaan itu, ibu akan melakukan dulu. Baru ibu mendelegasikan kepada teman-teman ibu jika hal itu membutuhkan mereka. Tapi kalau masih ibu bisa mengerjakan, maka ibu akan mengerjakan sendiri. Jadi ibu tidak mau memberatkan orang lain. Itu kali Val, ibu Val. Oke. Terus menurut ibu ini kan kadang pemimpin tuh ada dua ya Bu ya. Pemimpin tuh kadang ada yang sosok mereka yang suka menunjukkan dirinya, ada sosok pemimpin yang sukanya di belakang aja, yang penting tetap kerja gitu. Nah, ibu sendiri kayak menurut ibu lebih baik jadi pemimpin yang mana gitu Bu? Yang di depan tapi kayak kerjanya biasa aja, atau yang di belakang yang penting kerjanya maksimal gitu. Jadi soalnya kita kerja nggak terlihat. Ibu suka menjadi orang di belakang. Ibu lebih suka menjadi penggerak. Nah, ibu akan bangga ketika orang lain itu jauh lebih baik daripada ibu. Ketika wakil ibu itu lebih bisa daripada ibu, dia lebih tampil ke depan, tidak masalah. Karena ibu berprinsip, orang hebat itu adalah sutradara. Sutradara itu jarang dilirik loh daripada pemain film. Nah, ibu lebih suka menjadi sutradara yang indah di belakang. Tapi ya sudah, kita bangga. Oh, dia biarkan. Ibu ada tuh prinsip akar Val. Akar itu dia akan menjalar kemana-mana, menghidupkan pohon dan ranting yang berbuah. Akar itu mencari air kemana-mana. Tapi orang tidak pernah menyebut akar. Orang akan menyebut adalah pohon, ya kan? Dia akan menyebut buahnya. Gitu. Iya. Tidak nyebut akar, padahal akar yang sibuk kan? Nah, tetapi Allah tahu ngapain kita memikir untuk sok ke depan. Lebih baik kita menjadi orang di belakang, tidak jadi siapa-siapa, tapi kita tahu, Allah tahu yang baik. Berbuat saja, biarkan saja. Nanti satu saat akan tahu juga. Satu saat orang akan mencari akar. Ketika ranting-ranting itu mulai layu, pohon-pohon itu tidak berbuah, orang pasti akan mencari akar. Dia pasti akan memberi pupuk. Ya atau tidak? Iya benar Bu. Iya, iya kan? Gitu Pak. Iya. Keren. Terus apa sih Bu kira-kira yang membuat Ibu bijak sampai gini gitu? Apa perjalanan hidup, proses, atau apa gitu? Ayah ibu dan proses kehidupan ibu. Iya, jadi ibu terlahir dari keluarga yang sederhana, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, kemudian bangkrut lagi, bangun lagi, bangkrut lagi. Ibu jalani semuanya. Akhirnya sampai pada titik ibu berpikir, oh, dunia ini yang kita cari itu rupanya bukan uang, bukan kemewahan, tapi adalah keberkahan. Jadi nikmati, syukuri apa yang ada saat ini sehingga kita tidak capek dalam hidup ini. Jadi umur Khalifah yang membuat ibu juga semakin lama semakin bijak selain pengalaman. Jadi kan guru yang terbaik adalah pengalaman, Pak. Nah, itu. Terus ini Bu, Ibu pernah nggak sih dulu pasti kayak pas masih masa muda gitu, kayak Ibu ngelihat orang lain mungkin ada yang lebih kaya keluarganya, ada yang lebih mampu, mungkin ada yang petinggi-petinggi pejabat atau apa, kayak mungkin kita nganggap itu kayak sebuah itu keuntungannya dia enak banget sih bisa begitu, kita mah keluarga biasa gitu-gitu. Tapi Ibu yakin nggak sih dengan dia punya keuntungan itu seolah-olah dia bakal lebih sukses dari kita yang nggak punya apa-apa gitu? Enggak. Ibu orangnya pede Pak. Apa Bu bilang dia orang kaya, dia punya mobil, punya anak, tapi dia nggak pinter apa-apa, kata ibu gituin. Nah, ibu adalah tipikalnya tidak suka dengan orang kaya. Karena ibu dari melihat orang kaya itu kan sombong-sombong tuh. Jadi ibu malas. Jadi ada sebuah malas lah bergaul sama orang kaya. Kaya itu sombong. Orang kaya itu kadang-kadang sering meremehkan kita. Pengalaman ibu waktu TV masih hitam putih Pal. Nah, itu membuat traumatik ibu. Nebeng ibu tuh di belakang. Padahal dia kalau di SD tuh nebeng nyontek sering sama ibu Pal. Giliran ibu nonton TV di tempat dia, kerainya ditutup Pal. Nah, itu ibu kesal sebenarnya. Nah, jadi ibu pernah merasa, tapi ibu tidak pernah tuh merasa enak ya jadi orang kaya, tapi alhamdulillah enggak pernah ibu merasakan begitu. Karena mungkin ibu bersyukur karena di keluarga ibu itu kami walaupun sederhana, ya ayah ibu itu pandai menyiasati. Misalnya baju lebaran enggak ada, kain panjang
yang dimiliki ayah ibu, sarung yang dimiliki ayah ibu, dijahit mama ibu menjadi sebuah baju yang cantik. Kalah orang-orang kaya itu. Nah, ibu bersih tetap, jadi tetap cantik. Jadi di masa remaja ibu, lu kaya tapi lu nggak secantik gue, lu kaya tapi lu nggak sepintar gue. Jadi ibu percaya diri aja, Pak. Jadi jarang ibu menyesali keadaan. Seperti tadi, ibu ingin jeans, gue pasti bisa beli. Jadi ibu nggak pernah kehilangan akal. Jadi ibu tetap aja semangat 45. Orang kaya lah, kaya aja lah sendiri, peduli amat. Gitu ibu Mapal. Malahan ibu nggak mau Soalnya berteman sama mereka, walaupun mereka ngajak ibu nggak mau, karena itu trauma tadi. Jadi ada sebuah traumatik ibu yang membuat seperti itu. Soalnya kan kadang gini mau orang zaman sekarang nganggapnya kayak dia mah anak pejabat, nanti juga gampang lah, udah kejamin gitu karirnya, udah pasti sukses. Kita mah apa paling orang biasa doang. Jadi soalnya orang-orang sekarang tuh nggak yakin sama kerja keras gitu Bu. Mereka lebih yakin sama kayak apa yang udah orang itu lahir dibawa sebuah keuntungan, Mbak. Seolah-olah mereka tuh startnya lebih depan dari kita gitu loh Bu, orang sekarang tuh anggapnya. Oh iya. Ibu sih pernah juga dicemoohkan seperti itu. Waktu dulu itu kan untuk menjadi kepala sekolah itu kan biasanya suaminya pegawai negeri Terus atau ada kolega sahabatnya yang orang penjabat juga. Nah ibu siapa? Nggak ada siapa-siapa kan waktu itu, tapi ibu pede saja. Jadi ibu jalani aja. Memang pernah tersirat, mungkin enggak ya saya seperti itu, tapi entah kenapa ibu tuh orangnya karena santai kali ya Pak, enggak ibu jadikan beban pikiran. Jadi ibu tetap berprinsip kalau kita bisa, kalau kita berusaha, dan kalau takdir ada, pasti semua itu akan terjadi. Nah, tapi maaf, ibu selama ini Pak, teman-teman ibu yang kaya-kaya itu nggak jadi orang kaya sudah besoknya. Nah, kemudian tetangga ibu punya perusahaan. Ketika ayah ibunya meninggal, perusahaannya jadi amburadul, dia bersaudara berebutkan harta, akhirnya tidak beres kan menurut ibu tuh tidak itu ibu pengalaman ibu waktu kecil tuh Pak di tengah lingkungan rumah ibu itu banyak orang-orang kaya. Nah, jadi mungkin itu juga yang membuat ibu tidak terlalu menganggap orang kaya itu hebat. Karena ibu melihat banyak orang kaya di ujung-ujung waktunya dia bangkrut, anaknya yang begini, anaknya yang begitu Pak. Jadi syaratnya tuh yang penting gini ya Bu ya, kita berpikir bahwa kita bisa dan kita melakukan apa yang kita bisa, intinya itu ya Bu ya. Iya, jangan putus asa, semangat. Siap. Oke, mungkin takut ibunya kesorean juga ya. Mungkin ini aja dulu Bu. Nanti kalau ada kesempatan kapan-kapan, pengen nanya banyak lagi saya jujur Bu. Ya Allah. Iya benar, siap. Kita Opa mah pandai nyenangin ibu. Apa Bu? Oh, Noval pandai nyenangin ibu. Ih beneran ini mah. Ada Noval yang pandai. Beneran ini Bu. Kita foto dulu ya Bu. Foto dulu dokumentasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu. Ya. Pak terus mengaji, jangan lupa doakan ibu ya. Bu. Nah, jangan lupa ibadah ya. Siap. Tetap ya, terima kasih banyak Bu. Iya Pak. Kirim fotonya ya. Siap Bu. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Bu pamit ya. Ya Bu.